Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 7 Desember 2025. Saya akan bahas Demas sesuai dengan permintaan atau pertanyaan dari Bang Beni Budiman. Punten minta tolong bahas Demas, funda keuangan bagus buat dikoleksi nggak? Buat next video membership. Terus ada juga Bang Mustakim Akbar. Ini Bang, kalau ETF luar negeri, nah ini saya nggak belajar atau nggak belum tertarik ke arah sini. Jadi mohon maaf nggak bisa jawab untuk pertanyaan nomor 2. Terus kalian nih, buatin simulasi nabung per 2 juta per bulan tanpa modal awal 50 juta. Nah, nanti kita sekalian buatkan. Oke, masuk ke Demas. Demas ini adalah perusahaan infrastruktur ya. Dia jualan tanah ke tenan-tenan, utamanya perusahaan-perusahaan yang butuh kawasan industri ya, lahan untuk industri itu untuk Demas. Dia punya land bank per 30 Juni 2025 ini sekitar 642 hektar, tapi untuk industrial ini menipis terus, tinggal 119 hektar, komersial 358 dan residensial itu 165 hektar. Ini jadi salah satu poin juga ke Demas perlu menambah land banknya. Terus kalau kita baca di pertama di laporan keuangan terakhir ya, September 2025, land bank atau tanah yang sedang dikembangkan itu ada sekitar 596 hektar ya. 5.900 sekian meter persegi itu 596 hektar. Itu yang baru dikembangkan, yang sedang dikembangkan. Sedangkan kalau ngelihat ini kondisinya nggak ada beda jauh ya, 3,4T ke 3,7 ini saldo tanahnya dia. Sedangkan tanah yang belum dikembangkan itu tinggal 206 hektar. Jadi tinggal sedikit. Ini tanah yang belum dikembangkan. Penambahannya sendiri berapa yang diperoleh ini kemarin terkait uang muka pembelian tanah per September 2025 ini lebih tinggi daripada 2024 memang. Tapi hanya sekitar dapatnya tanah itu sekitar 28 hektar saja ya, 283. Sehingga jauh banget nih gapnya dibandingkan dengan penjualannya mereka gitu kan. Ini jadi note untuk Delta Mas, tapi nanti akan terjawab juga di public expose sama manajemennya mereka yang sudah jawab tuh di public expose. Nah, sebelum ke sana kita juga bahas updating sampai September ya, laporan keuangan sampai September. Kalau tadi di financial kan posisinya detailnya langsung ya, tapi kalau ngelihat penjualan kita naik ke atas lah ya. Utang sudah nggak ada, mana tadi, bentar. Nah ini kas itu turunnya jauh memang, 1,7 ke 400 miliar. Ini September per September kan. Kemudian jumlah aset itu juga turun sekitar 1,5 triliun karena persediaannya ini ada karena investasinya turun, jadi dicairkan ini investasinya dia 500 miliar jadi tinggal 7 miliar. Kemudian ada aset tidak lancar juga turun, mulai sedikit turun nih 2,2 ya, turun 200 miliar. Terus liabilitas, nah ini karena tidak ada utang jangka pendeknya tadi udah dilunasin pakai kas tadi, jadi ini aman dari utang. Liabilitasnya aman ya, cuma 400. Terus total ekuitas 6,3 triliun. Nah ini pendapatan usaha 1,6 berbanding 779 miliar kuartal 3. Jauh banget, padahal tinggal 3 bulan lagi. Tapi namanya jualan tanah itu nggak kayak jualan di Unilever, karena jualan tanah itu ketika sekian hektar langsung deal itu bisa dicatatkan dan langsung lompatnya langsung tinggi banget. Jadi 3 bulan misalnya dia bisa dapat 1,1 triliun, supaya targetnya 2025 ini salesnya mereka adalah 1,8T. Makanya dengan 700 ini di kuartal 3 ini jauh banget, dan itu yang membuat salah satunya harga sahamnya turun gitu. Walaupun tetap masih profit ya. Profitnya kan dari 1,1T menjadi 500 miliar. 500 miliar itu bukan angka yang kecil. Itu termasuk angka yang cukup besar untuk sebuah perusahaan profit 3 kuartal 500 miliar. Nah, detail-detail laporan keuangan saya pikir cukup. Kemudian kita pindah ke ini public expose, pertanyaan-pertanyaan. Jadi apa yang ditanyakan teman-teman sebenarnya di sini sudah ditanyakan. Jadi kita tinggal
melihat view dari manajemen itu seperti apa. Jadi ini dari Pak Surya, bagaimana perkembangan rencana penambahan land bank yang kalau saya tidak keliru tersisa 200 hektaran lagi. Land bank idealnya jika perseroan menjual tanah, maka perseroan harus mengisi kembali atau replenish apa yang kita dapatkan. Tetapi proses akuisisi tanah tidak semudah seperti contohnya perusahaan manufaktur melakukan pembelian bahan baku. Perseroan tetap mengakuisisi skala kecil. Lahan industri yang benar tersisa kurang lebih dari 200 hektar, di mana jumlah tersebut diperkirakan masih bisa bertahan 3 sampai 4 5 tahun lagi. Lah, anggap aja 3 tahun. Harga sekarang itu posisinya yang menentukan nanti naik turunnya itu pas waktu pembagian dividen. Nah, pembagian dividen jadwalnya kalau lihat di history itu adalah Mei atau Desember. Kalaupun misalnya Desember 2025 ini tidak bagi, Mei kemungkinan dia yang akan bagi, karena partnernya yang Sojitz ini itu menjadi peran penting ya, memiliki peran penting kenapa dividen itu harus dibagikan. Jadi memang Jepang itu begitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 2, apa yang membuat kinerja Demas turun di kuartal 2? Kebetulan ini public expose-nya masih closingan di kuartal 2 ya. Kita optimis mencapai target karena ada beberapa backlog katanya. Yang belum diakui. Backlog yang belum diakui itu pabrik yang belum dibangun, pembayaran belum lunas, dan lain-lain. Tapi perseroan yakin untuk tetap mencapai target penjualan. Kalau tidak salah backlognya itu terakhir itu 100 sekian miliar lah. Sebenarnya nggak terlalu banyak. Harusnya. Tapi saya nggak tahu apakah ada yang lebih dari itu. Terus bagaimana strategi Demas meningkatkan recurring income? Ini kayak income yang sifatnya terus-menerus ya. Kayak hotel, kemudian sewa di mall, kemudian ruko sewa, kayak gitu-gitu ya. Setiap tahunnya recurring income sebesar 10-15%, diperkirakan tahun ini perlu 300 miliar. Perseroan akan terus menyusun strategi meningkatkan perolehan minimal 10-15%. Jadi kalau ada recurring income ini dan kebiasaan Demas itu bagi dividen itu juga udah bagus, kalaupun nanti dia nggak jualan tanah, dia bisa mendapatkan pendapatan dari sini. Nah, harga mereka kalau dikonversikan dengan recurring income itu bisa dapat dividen kita sekitar 10%-an, itu masih bagus gitu. Maksudnya gitu. Tapi kondisi sekarang nggak cukup karena pendapatan mereka dari atau profit yang didapat dari non penjualan tanah itu masih kecil banget. Mungkin sekitar 3%, 4% kali ya. Nah, ini dia. Revenue paling tinggi itu dari industrial, 90%. Kemudian dari rental itu paling cuma hotel rental 1,3, 1,4. 2,8 komersial, residensial 4,3. Jadi masih jauh banget. Oke, kita lanjut. Lo kok income 300 miliar ini sales ya. Sepertinya ini sales, bukan profit. Selamat pagi, bagaimana efek relokasi perusahaan dari Cina atau foreign untuk menghindari tarif Trump, tarif resiprokal, bla 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 ya. Misalnya, persoalan masih memiliki inquiry sebesar 75 hektar yang berasal dari salah satu relokasi pabrik ke Indonesia, sehingga persoalan terus meningkatkan competitive advantage. Nah, ini memang belum dicatatkan. Mestinya sampai kuartal 3 belum dicatatkan. Tapi nanti nggak tahu nanti kalau misalnya dicatatkan jadi berapa ya. Apakah manajemen masih optimis dengan target marketing karena baru capai 600 sedangkan targetnya 1,8? Apa strateginya? Nah, itu tadi. Jadi masih ada pipeline sekitar 75 hektar yang belum dicatatkan. Jadi nanti kita tunggu aja sampai Desember kayak gimana. Tapi untuk hari ini, nanti teknikalnya kita bahas di belakang ya. Ini kita ngomong fundamental dulu. Permasalahan di kawasan ini atau kestabilan pertumbuhan kinerja yang pada satu waktu tumbuh signifikan, namun berikutnya growth-nya langsung melambat. Bagaimana manajemen mengatasi? Apakah recurring income saja cukup, Pak? Tidak hanya dari industri tapi juga komersial ya pendapatannya. Persoalan juga menyeimbangkan dari ini menurun mendongkar. Nah, ini nggak menjawab tapi ya istilahnya menjawab tapi nggak menjawab secara langsung gitu karena prosentasenya jauh banget. Kereta cepat ini nggak terlalu berhubungan langsung. Kompetitor nih ya nggak terlalu berhubungan langsung. Cuma masalahnya gini, partnernya dia itu Sojitz yang sekarang yang banyak yang mau pindah-pindah itu dari China. Nah, hebatnya atau advantage-nya adalah Wuling itu sudah ada di sana ya, Wuling. Sehingga biasanya orang-orang China ketika ke Indonesia bisa
mereferensikan. Walaupun BYD kemarin bukan ke Demas tapi ke Subang ya. Terus dari wartawan juga sama ini. Pertanyaan-pertanyaan sama, 75 hektar, kebijakan Trump, data center. Nah ini data center, dia nyiapin untuk data center lahan seluas 300 hektar, khusus untuk data center, mengalokasikan. Padahal tadi stoknya untuk komersial itu tinggal 100 berapa? 19 atau 190 atau 200 hektar. Nah dia nyiapin 300, artinya ini yang bagian komersial mungkin akan dikonversi ke yang seperti ini. Tapi kita nggak tahu. Intinya dia masih punya 600 hektar. Yang katanya secara total itu masih bisa bertahan sampai 3 tahun lagi. Oke, ini bagian serunya ya. Kita akan lihat dari sisi siapa yang sekarang akumulasi dan distribusi. Sejak tanggal 9 Mei, ya, pada waktu setelah dividen kemudian turun, itu ada pemain besar yang buang barang. Itu ada KZ, ada YO, ada AK. Ini besar banget nih, 21 miliar, 21 dan 14. Kenapa? Karena yang lain-lain itu cuma 7, 6 gitu ya. Nah, yang nampung itu XL, Stockbit. Termasuk Anda-anda semua yang melihat video ini yang pakai Stockbit, YP, CCNI. Nah, yang paling gending. Yang paling gede itu di Stockbit sama YP ya, 21 sampai Mei. Terus kalau kita pendekin lagi, taruhlah nih yang mulai turun ya 9 September, itu KZ itu juga buang barang juga agak gede nih. Malah gede banget malahan. Nah, kalau ngelihat ini 20 miliar. Yang nampung sekali lagi XL 12. Terus terakhir, range terakhir 28 Oktober ya, 29 Oktober. Nih, jadi ngebuangnya KZ ini kemungkinan baru akhir-akhir ini saja. Nah, harga rata-rata di 133 ya, berarti sekitar sini ya. Nah, sekitar sini. Harusnya kalau buang di sini 138, satu berapa. Jadi mereka sudah agak buang-buangan di area sini. Sayangnya yang nampung itu XL lagi. Dimana kalau XL itu kemungkinan kecil lah dia punya apa namanya? Ada pemain besar di situ. Rata-rata retail di XL itu. Karena transaksi per transaksinya itu paling kecil itu XL. Walaupun kalau lihat transaksi secara globalnya itu gede banget ya. XL itu termasuk sekarang gede banget. Cuma ya itu tadi karena transaksi per transaksinya itu kecil, sekitar 3 jutaan ya per satu kali transaksi untuk XL. Beda dengan yang lain-lain kayak AK itu bisa sampai 26 40 jutaan setiap kali transaksi ya, yang bandar apa namanya, yang pemain-pemain besar ya smart money. Nah, dari situ kita lihat di fundamental lagi yang lain. Jadi kita cek di pemegang saham. Demas ini ya, ada Golden SMPT LLD ya, ini sekitar 57%. Kemudian Sojit Corporation, ini berarti ini yang lokal, ini yang Sojit itu yang Jepang. Kemudian ada apa istilahnya ini? Hedge fund lah ya. North Bank Investment Management. Ini masih pegang 56 billion ya. Kemudian Fidelity, Dimensional, Victory Capital, Mohtar Wijaya. Nah, yang buang itu ada Victory Capital ya 32%, Kadian Asset 21%, sama Sumitomo Mitsui itu change-nya 44%. Yang nambah itu Dimensional Fund. Tapi kalau kita lihat di sini, North Bank Investment itu per 29 Juni itu ada change ya, ada perubahan nih. Memang sekarang yang dipegang 435 ya. Tadi berapa? 432. Tapi sebenarnya ini ada perubahan kalau dilihat dari sisi itu. Pernah dia jual sekitar 100 juta ya, 100 juta lembar atau minus sekitar 19%. Terus investment fee investment management ini juga turun tapi dikit ya, nggak banyak. Yang banyak adalah Victory Capital, ini cocok dengan datanya yang tadi, Victory Capital Management ini ya, cocok ya. Saya cek di 2 tempat. Kemudian ada Acadian Asset Management, ini juga cocok nih, buang 33%. Nah, apakah ini terkait dengan laporannya Demas? Ataukah ada insider atau orang dalam yang bisa menginformasikan ada sesuatu di Demas sehingga dia harus mengurangi porsi yang ada di situ? Nah, itu yang kita nggak tahu. Sehingga kita tunggu aja nanti sampai Desember. Apakah kondisi sekarang itu murah? Ya kalau dibandingkan rata-rata sebelum-sebelumnya, ini sebenarnya di
bottom ini 131 tuh bottom. Pernah mencapai 131 tuh di bulan ini sebelum rally panjang ya, April 2025, kemudian bulan Februari 2025. Itu pernah. Angkanya segitu. Pernah lebih rendah nggak? Pernah juga sebenarnya lebih rendah. Ya, kita lihat bulanan lah ya. Nah, ini. Jadi di Juli 2018 itu sempat 131. Jadi kalau ngelihat grafiknya jauh banget nih. Range-nya ya. Dari sini naik ke atas itu bisa sampai 150%. Kemudian turun, jeder, turun lagi nyampe sini, naik lagi. Turun nyampe sini, naik lagi. Habis itu turun nyampe sini. Artinya ini angka ini tuh angka bottom. 131, kemudian pernah ini mencapai 103 low-nya 117 malahan. Pernah 117. Jadi ini bottom. Rekomendasinya gimana? Saya nggak bisa ngerekomendasiin. Ini data-data yang sudah saya sampaikan. Silakan teman-teman cek sendiri dan istilahnya digabung-gabungkan informasi itu. Terutama kalau mau short term itu kan 3 bulan itu short term, 6 bulan itu short term, di bawah setahun itu short term termasuknya. Menurut saya. Dengan kondisi yang kayak gini ya, banyak yang distribusi, kemudian banyak yang mengurangi porsi di situ, ya mesti hati-hatilah. Saya ada nggak di sini? Ada, saya ada. Jadi ada barang, saya ada barang nyangkut, tapi nggak banyak ya. Maksudnya angkanya nyangkutnya nggak banyak, sedikit. Angkanya range-nya saya ada di area sinilah. Jadi supaya nggak dispute, saya pom-pom atau apa. Intinya saya nggak akan nambah sampai di titik ini. Saya akan nggak akan nambah besar ya. Kalaupun nambah mungkin kecil-kecil gitu. Saya tetap akan nunggu kuartal 4 posisinya seperti apa. Kalau masih reasonable ya mungkin akan ada perubahan. Tapi kalau misalnya nggak reasonable ya sudahlah. Angka yang sekarang itu yang akan saya hold. Terus berapa kira-kira dengan kondisi sekarang? Potensinya Demas di harga 131. Ini 131 ya. Kecuali rata-rata Anda di atas 131, saya enggak tahu. Itu potensinya sekitar 18%. Ini payout rasionya 80% ya. Karena sebelum-sebelumnya Demas itu ada di atas itu kan. 104 pernah 2024, 98% pernah 2022, 97% pernah 2021. Malah 80% itu nggak pernah. Kenapa saya masukkan 80% untuk jaga-jaga aja? Nah, bisa sih saya masukkan 95 bisa. Kalau 95% payout rasionya langsung naik dia. Demas itu ke urutan yang lain ya, naik tingkat dengan 10,2%. Itu kalau 95. Tapi karena anggapannya dia ada land bank yang perlu ditambahkan, ya saya anggap 80 lah gitu, atau 90 ya, boleh suka-suka. Kalau ini tergantung pengalaman aja. Namanya juga estimasi. Bisa salah, bisa benar. Nah, dengan kondisi itu EPS terakhir itu 14 ya. Harapannya ini 7 1 1 berarti 7 8 9 10 tambah 3 lagi atau tambah 4 lagi lah. Sehingga jadi 14. Bisa nggak lebih dari 4? Bisa sekali. Karena kalau yang tadi pipeline yang 75 hektar itu masuk ke kuartal 4, nanti bisa sekali. Bisa sampai kayak 2024 tuh. Bisa 27 atau 2023 bisa 25. Ini bisa lompat lagi nanti. Harganya pun kemungkinan bisa lompat lagi kayak gini. Pas waktu kemarin mau bagi dividen kan lompat tuh. Itu ini hajar kanan semua ini. Ini ya. Rata-rata biasanya itu orang cuma 100 miliaran. Kemarin itu sampai 368 miliar value-nya transaksi dalam satu hari. Naik 3-4 kali lipat. Sehingga ya sekali lagi kita cek nanti kuartal 4. Karena saya nggak bisa berandai-andai. Kalau Anda mau berandai-andai sendiri monggo silahkan. Kondisinya seperti itu. Terus gimana Bang kalau ternyata nggak dapat 14? Berapa dapatnya? Ternyata zong nih. Kuartal 4 1 dapatnya. Ya udah kita simulasi. 7 8 9 ya kan? Ini 10 10,6 tambah 2 lah. 10,6 tambah 2 berarti 12 saja. Kalau dia bagi 90% masih 8,2%. Jadi kalau drawdown Anda di atas 8% ya agak berat ya. Tapi kalau drawdown Anda itu di bawah 8%, masih ada potensi swing ke arah sana. Enaknya kita pegang saham dividen tuh begitu. Jadi kalau ada 8%, oh saya drawdownnya 3% nih. Misalnya sekarang minus 3. Nanti pada periode mau ada dividen, kalau ada, kan paling nggak berharap daripada nggak ada dividen kan kita berharap dari bandar nggak bisa kita kendalikan kan. Nah kalau ini kan bisa kita estimasi. Oke, kalau nanti ternyata ada, nah berarti kemungkinan dia akan naik ke angka 8%. Berarti awalnya minus 3 jadi plus 5.
Itu kalau plus 5 Anda mau lepas kan sudah oke. Nggak usah ngambil dividen misalnya. Saya males drawdown terus-terusan. Ya udah saya ambil aja profitnya. Capitalnya saja ambil 5% gitu. Saya kemarin pada waktu naik seperti ini ya, bulan April saya nggak ngambil dividen juga. Hajar kanan naik nyampe sini, jual di sini. Habis itu turun, cicil lagi di bawah. Ya cara orang beda-beda. Silahkan pakai caranya sendiri-sendiri mana yang paling nyaman. Terus ini saya kembalikan 9,6 ya. Kita simulasikan tanpa modal awal 50 juta. Jadi 2 jutaan aja sebulan. Selama berapa nih? 25 tahun kita nabung. Sesuai dengan harapan nggak kalau 9,6%. Kita pengen dapat dividen 10 juta per bulan. Nanti pada waktu pensiun itu setara 18 juta dengan di present value asumsi inflasi 2,5% per bulan selama 25 tahun. 10 juta hari ini tuh equal dengan 18 juta 25 tahun lagi. Maka nilai investasi kita harus 2,3 miliar. Nggak punya duit bang, 2,3 miliar. Ya udah nyicil aja 2 jutaan per bulan. Malah bisa 2 jutaan per bulan dapat 2,3 miliar. Nah, kita lihat di sini, makanya kita hitung. Indahnya matematika tuh di sini. Tahun pertama baru dapat 24 juta, tahun kelima baru dapat 145. Masih jauh sekali dari 3 miliar. Tahun ke-10 baru dapat 400 dengan 9,6 ya. Ini angka 96 ini harus fix. Equity harus berkembang minimal 9,6. Tapi kan dividen nggak bisa 9,6 terus-terusan bang setahun bang. Ya itulah enaknya. Kalau enak 9,6 mah kita nggak usah mikir. Taruh uang di situ tinggal tidur gitu. Jangan semuanya pengen enak gitu. Mikir kiri kanan. Makanya ada screener, saya banyak screener ya yang join, yang Anda udah pasti tahu tuh screener saya sebanyak itu saham itu bisa dipindah-pindah. Oh kalau saham ini lagi bagus ya udah banyakin pindah di sana, kurangin porto yang lain. Kemudian kalau saham ini lagi jelek, kurangin lagi porto yang itu, pindah lagi ke porto yang lain. Itulah fungsinya screener yang ada di join membership tuh, yang 10.000 sebulan tuh, dan senilai kopi dapat screener bagus begitu. Oke lanjut aja. Suka ngelantur begini ya. 10 tahun baru dapat 400. Habis itu 15 tahun baru dapat 800. Padahal targetnya tadi berapa? 2,3 miliar. Baru tahun ke-20 nih, 5 tahun dari 800 langsung lompat ke 1,5. Nah, ini baru agak-agak udah mendekati 2,3 miliar nih. Nah, inilah matematika. Baru tahun ke-25 dapat 2,8 malah dikasih bonus. 2,3 itu tahun ke-23. Ini udah bisa pensiun duluan tuh. 18 juta sebulan dapat. Asalkan dengan catatan dapat dividen sekitar 9,6% per tahun. Kalau lebih dari ini misalnya kayak tadi simulasi pertama 14%. Jauh, 61 per bulan. Pada waktu pensiun nanti bisa sampai 5,2 miliar. Makanya gedein capital di awal-awal. Jangan cuma nabung 2 jutaan per bulan. Kalau dapat yang lebih, modal lebih dapat, gas gitu. Orang kita pengen pensiun cepet kok. Kurangi aset-aset. Enggak. Ini bukan rekomendasi. Silakan riset sendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.